Banyak orang begitu ya mengalihkan aset investasinya ke aset safe haven atau emas dalam hal ini. Sebetulnya Anda juga menilai begitu terkait aset ataupun investasi emas ini menjadi naik ataupun meningkat signifikan untuk daya tariknya bagi para pelaku pasar? Ya, dalam situasi ketidakpastian, apalagi ketidakpastian meningkat, tentu eh, investor itu akan berburu ke aset-aset yang aman atau lebih aman ya, yaitu ke emas. Nah, dalam situasi sekarang ya dengan resiko inflasi yang masih tinggi, kemudian memang aset-aset itu dipindahkan ke emas. Tapi nanti ya perlahan ketika suku bunga udah mulai berubah arah ya, memang proyeksinya ya kemungkinan kuartal ketiga. Nah itu akan berdampak terhadap realokasi aset. Artinya juga orang akan memindahkan aset-aset dari yang safe haven itu ke yang lebih beresiko. Karena beresiko ini bukan berarti beresiko, tapi juga kan resiko makin terukur ya. Ketika ekonomi mulai bergerak, berarti nanti akan ada ekspektasi peningkatan revenue di level perusahaan, kemudian juga berdampak kepada ekspektasi profit atau dividen ya. Sehingga akan lebih menguntungkan dalam situasi ekonomi yang membaik, realokasi aset itu akan pindah ya ke safe haven, ke yang lebih beresiko, yaitu di pasar saham. Nah, polanya akan demikian. Jadi kalau skenario penurunan suku bunga betul terjadi nanti ya di kuartal ketiga, nah itu harga emas akan terkoreksi. Karena permintaan akan turun, orang memindahkan asetnya ke saham ya, karena saham akan meningkat ya, akan tumbuh ya seiring dengan arah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan makin baik. Karena suku bunga turun kan artinya juga itu stimulus untuk mendorong perekonomian mencapai pertumbuhan lebih tinggi. Oke, kami simpulkan kembali apakah harga emas atau tren penguatan emas ini juga akan patah apabila nanti The Fed memutuskan untuk pemangkasan suku bunga? Ya betul. Jadi skenario yang saya bayangkan ya, eh, eh, walaupun ini nanti basisnya data, tapi perkembangannya kemungkinan ya di kuartal ketiga ya, atau ya paling sial di akhir tahun ya, ketika udah ada sinyal kuat ya, satu inflasinya udah relatif mereda ya, dan itu akan mengubah arah kebijakan. Nah kemudian suku bunga turun, nah itu akan dibarengi oleh penurunan harga emas ya. Dan artinya ya puncak harga emas ya kemungkinan di kuartal eh, tiga ya, kuartal ketiga ya berbalik arah. Jadi ketika suku bunga turun ya orang akan rame-rame tuh pindah ke saham ya, karena ekspektasinya ada peningkatan profit dari saham-saham itu, yang juga ya nanti bisa ada ekspektasi peningkatan capital gain juga kalau menaruh aset-aset finansial di saham itu. Oke, baik. Pak Dendi, Anda kita melihat begitu ya harga emas di pasar spot yang mana saat ini berada di level 2100-an. Sebetulnya untuk level tertingginya sebelum akhirnya tren penguatan itu patah akan ada di harga berapa emas di pasar spot nantinya, Pak Dendi? Ya sebetulnya saya pikir kalaupun ada kenaikan ke depan itu nggak terlalu tinggi ya. Artinya gini, ya peningkatan itu ya seiring dengan penurunan nilai uang ya sebesar inflasi. Jadi kalau dilihat di ekspektasi atau konsensus Bloomberg itu sebetulnya memang di 2000-an bawah gitu ya. Yaitu di sekitaran, dugaan saya sih di sekitaran 2100-an ya. Kalau di konsensus Bloomberg tuh 2042. Jadi fluktuasinya tuh ya memang kalau harian bisa lebih ya, tapi secara rata-rata saya pikir masih akan di bawah 2100 ya, sampai ke kuartal ketiga. Jadi dengan skenario kemudian nanti ada penurunan suku bunga, saya pikir kenaikannya nggak akan signifikan ya, ya karena pemicu kenaikan itu adalah karena inflasi yang kemudian
menurunkan nilai uang ya. Jadi dengan asumsinya emas kan harusnya punya daya beli yang daya beli realnya sama gitu ya, paling nggak ya sebesar kenaikan inflasi itu. Walaupun mungkin kalau pemicu lain yang bisa meningkatkan harga emas dengan sangat signifikan, saya pikir ya itu faktor geopolitik ya. Ya misalkan ada eskalasi konflik terutama di Timur Tengah. Kalau di Eropa kan kita udah bisa mengukur ya, konfliknya relatif terlokalisir ya. Artinya nggak membesar ke seluruh Eropa ya, di sekitaran Ukraina bagian timur. Nah di Timur Tengah ya sampai saat ini saya pikir pendekatan diplomasi itu lebih dikedepankan ya untuk menyelesaikan masalah di Palestina. Nah itu kalau Baik. memang terjadi eskalasi ya ini kan black swan ya, jadi probability-nya kecil tapi bisa berdampak besar. Tapi saya pikir relatif kecil untuk Oke, terjadi baik. Jadi eskalasi itu. level di 2100-an saat ini memang sudah mencapai level tertingginya begitu ya untuk harga emas di pasar spot kita, walaupun nantinya di kuartal 3 apabila ada pemangkasan suku bunga, tren penguatan emas ini akan patah menurut proyeksi dari Anda, Pak Dendi.